Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan.
satu kerinduan kami Tuhan, yaitu kami ingin semakin mengenal Engkau. Kami ingin semakin mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Bawalah kami ya Roh Kudus, untuk kami hidup semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan bersabda, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini minggu yang pertama di bulan Juni, tetapi juga hari ini suatu hari yang istimewa karena kita memperingati pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kehidupan yang diubahkan, yang diperbaharui karena kita menyerahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus. Mendasari firman Tuhan, kita membaca di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 dan 17. Firman Tuhan berbunyi demikian, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta adalah hari penggenapan bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya. Ayat yang tadi kita baca memberikan gambaran yang kontras antara bagaimana orang yang hidup dipimpin oleh roh dan orang yang dikuasai oleh tabiat dosa atau keinginan dagingnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada satu kebenaran yang kita dapat lihat di sini, bahwa hidup yang penuh dengan roh adalah hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketika kita berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus, itu bukan seperti Bapak Ibu kalau gelas diisi dengan air. Kalau gelas diisi dengan air, kalau sudah penuh, ya sudah gitu ya. Artinya gelas itu tidak bisa lagi menampung air tersebut. Tetapi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan hidup yang penuh dengan Roh Kudus adalah hidup yang dipimpin, yang dituntun oleh Roh Kudus. Dan Bapak Ibu, ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka seharusnya kita tidak lagi membiarkan diri kita dikuasai oleh keinginan daging. Tetapi sebaliknya, hidup kita akan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, Roh Kudus itu menghidupkan natur manusia roh kita untuk dapat mengalahkan natur kedagingan kita. Namun sayangnya Bapak Ibu, banyak orang Kristen di dalam kehidupannya bukan menghasilkan buah roh, tetapi justru malah menghasilkan buah simalakama dalam tanda kutip. Artinya apa? Artinya kehidupan orang Kristen tersebut tidak membawa kebaikan, kenikmatan, keindahan yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, hasilkanlah buah roh. Dan kita akan melihat kebenaran ini, bahwa orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan melepaskan hal-hal kedagingan dan menghasilkan buah roh, sebagaimana yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus
saya yakin dan percaya dari dalam kehidupannya akan terpancar kasih, akan terpancar sukacita, ada damai sejahtera. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, mereka dapat tetap bersabar. Bahkan mereka dapat menunjukkan kemurahan dan kebaikan. Mereka juga menjadi orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang dapat menguasai diri di dalam kehidupannya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu contoh, satu kisah di dalam Perjanjian Lama, yaitu tentang kehidupan Yusuf. Bapak Ibu dapat mencatat kisahnya di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-38 dan 39 berbunyi demikian. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawai-pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Bapak Ibu, Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh, sehingga dia menjadi orang yang bijaksana. Dia menjadi orang yang berakal budi. Di dalam konteks apa? Di dalam konteks mengatur pekerjaan, di dalam konteks manajemen, baik perusahaan atau tempat dia bekerja sebelumnya, yaitu di rumah Potifar, maupun juga ketika dia mengatur bangsa Mesir dalam menghadapi masa-masa kekeringan yang akan melanda negeri itu. Tetapi bukan hanya itu Bapak Ibu, Yusuf juga adalah seorang yang bijaksana dalam mengatur soal-soal penghidupannya. Pertama, kita dapat melihat Yusuf ini seorang yang dapat menguasai diri terhadap dosa, khususnya dalam hal percabulan. Kita dapat melihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-7 sampai 10. Bapak Ibu, ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar untuk bersetubuh dengan dia, Bapak Ibu, kita perlu ingat bahwa pada waktu itu Yusuf adalah seorang yang masih muda. Mungkin usianya belasan atau 20 tahun awal. Tetapi kita melihat Yusuf adalah seorang yang berpegang teguh pada kebenaran, berpegang teguh pada komitmen untuk tidak menyerah pada dosa seksualitas. Bapak Ibu saudara-saudara, hari-hari ini kita melihat bagaimana dosa ini adalah sesuatu yang begitu masif, begitu gencar ditawarkan oleh dunia ini. Melalui media sosial, melalui jaringan internet, pornografi, hal-hal yang menjual seksualitas itu diumbar sedemikian rupa, dibuat sangat menggoda. Khususnya saya berkata kepada anak-anak muda, anak-anak laki-laki, bagaimana engkau dapat menolak tawaran yang sedemikian rupa? Jawabannya adalah kalau engkau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau dapat menguasai diri dalam mengatasi godaan percabulan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah contoh yang diberikan oleh Yusuf. Sebagaimana tadi di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah roh adalah penguasaan diri. Dalam bahasa aslinya, penguasaan diri berarti menguasai keinginan dan nafsu diri sendiri. Termasuk juga di dalamnya adalah kesetiaan dan kesucian dalam pernikahan. Bapak Ibu saudara-saudara, Yusuf sanggup mengatasi godaan tersebut karena dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Lalu yang kedua, kita dapat belajar dari Yusuf juga. Sebagai seorang yang penuh dengan Roh Kudus, dia juga menjadi orang yang penuh dengan kemurahan. Kemurahan, bahasa Yunaninya adalah krestotes. Artinya tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau menyebabkan penderitaan atau perseteruan dengan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, setelah kita membaca di dalam Kejadian 41 ayat 38 tadi, maka Yusuf kemudian menjadi penguasa Mesir, orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Tetapi yang luar biasa adalah setelah Yusuf menjadi penguasa, dia tidak berpikir sedikit pun untuk kemudian
Saya akan menjebloskan Potifar, saya akan menjebloskan istrinya ke dalam penjara, karena mereka telah membuat saya sengsara di penjara. Yusuf tidak mencanangkan hukuman mati buat Potifar dan istrinya yang telah melakukan hal yang jahat kepada dia. Tetapi justru dia membiarkan mereka tetap hidup. Demikian juga dia lakukan kepada saudara-saudaranya yang telah menjualnya ke Mesir. Bapak Ibu, ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya di dalam masa kelaparan itu, dia bisa saja menjatuhkan hukuman mati kepada mereka dengan alasan bahwa mereka adalah mata-mata. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Yusuf dapat memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya tersebut. Kita dapat membaca itu di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai 20. Yusuf tidak diliputi oleh kepahitan, oleh dendam. Ya, bahkan dia berkata, kamu memang dulu mereka-rekakan hal yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bukan hanya untuk kebaikan saya, kata Yusuf, tapi untuk kebaikan kita bersama. Wow, ini satu ungkapan yang luar biasa dari seorang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita hari-hari ini masih hidup di bawah kepahitan? Adakah kita hari-hari ini masih dikuasai dengan dendam kepada seseorang yang mungkin telah melukai kita sedemikian rupa, yang sedemikian menjahati kita, yang telah merugikan kita dalam banyak hal? Kalau kita mengizinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka saya mau katakan, kita pasti akan dapat melepaskan pengampunan. Amin. Kita pasti dapat melepaskan segala kemarahan, dendam, kepahitan di dalam hati kita. Dan hidup kita penuh dengan kemurahan bagi orang tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara, milikilah kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hati kita bebas dari segala kepahitan. Bahkan hidup kita menjadi orang yang penuh dengan kemurahan. Lalu yang ketiga, Yusuf sebagai seorang yang penuh dengan Roh Kudus, maka dia juga adalah seorang yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Kesabaran dalam bahasa Yunaninya adalah makrotumia, artinya tabah, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa Yusuf sejak masa muda atau remajanya telah mendapatkan pewahyuan atau visi bahwa dia akan menjadi orang yang besar. Dalam mimpinya, dia mendapati bahwa ke-11 saudaranya akan tunduk kepadanya. Bahkan orang tua dan saudara-saudaranya itu akan sujud menyembah kepadanya. Tetapi Bapak Ibu, setelah dia mendapatkan mimpi itu, apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu, tidak lama kemudian dia dijual menjadi budak. Ketika dia menjadi budak, dia mungkin perlahan-lahan menjadi orang yang berhasil dan menjadi orang kepercayaan Potifar. Tetapi kemudian karena fitnahan daripada istri Potifar tersebut, dia harus masuk ke dalam tahanan, ke dalam penjara, yang mana dia tidak tahu kapan dia dapat keluar. Bapak Ibu, dalam kondisi seperti itu, saya pikir secara manusia layak mungkin bagi Yusuf untuk marah sama Tuhan, layak mungkin bagi Yusuf untuk berontak sama Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat, dia tetap sabar menanggung semua itu. Dia tetap sabar ketika dia disisihkan, ketika dia dalam penderitaan, ketika dia dalam aniaya. Inilah sebuah pelajaran yang indah yang dapat kita terima dari kehidupan Yusuf. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Adakah kita saat ini sedang menjadi kecewa dan marah dengan Tuhan? Kita tidak menerima sepertinya apa yang Tuhan janjikan. Kita tidak mengalami apa sepertinya yang Tuhan firmankan. Mungkin Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi tersebut supaya kita menjadi orang-orang yang sabar.
Bagaimana kita dapat memiliki kesabaran seperti Yusuf? Tidak lain, kita perlu memberi diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, hari Pentakosta ini menjadi sebuah momen buat kita untuk kita kembali dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu menghasilkan buah-buah roh yang mempermuliakan nama Tuhan, yang membuat hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, menjadi pribadi-pribadi yang membawa berkat dimanapun kita berada, menjadi pribadi-pribadi yang teladan, dan terlebih kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, sebagaimana firman-Mu katakan, ketika hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kami menghasilkan kehidupan yang berubah dari manusia yang dikuasai oleh kedagingan kepada manusia yang hidup di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Hamba berdoa saat ini, di hari Pentakosta ini, biarlah Roh Kudus tercurah atas setiap jemaat-Mu. Hamba percaya Tuhan, ketika Roh Kudus turun memenuhi kami semua, kehidupan kami berubah, menghasilkan buah-buah roh. Kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih sabar. Kami menjadi pribadi-pribadi yang menguasai diri. Kami menjadi pribadi yang dapat menunjukkan kemurahan kepada orang-orang di sekitar kami. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Oleh karena Roh Kudus yang memampukan kami, menguatkan kami, sehingga hidup menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, Tuhan, biarlah kebenaran firman ini boleh berbicara terus kepada kami sekalian, menggerakkan kami, menguasai hidup kami, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kendali dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.